Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan soal PPASPDDIE nomor 33 dan 34. Ini adalah soal jenis baru ya, report dalam bentuk tabel, bagan maupun grafik. Dan kali ini kita disajikan data dalam bentuk grafik. Grafik ini memberikan informasi tentang apa? Tentang kasus baru dan jumlah kasus yang terkonfirmasi secara nasional. Jika memperhatikan struktur, di bagian kiri terdapat jumlah kasus baru, kemudian jumlah kasus, dan kasus dihitung kurang lebih per 2 pekan. Kemudian kedua, mari kita lihat trennya. Secara umum, meskipun kita melihat ada fluktuasi sedikit di beberapa bagian, tapi trennya adalah naik, kemudian turun. Tidak lupa juga di sini ada informasi penting, disclaimer, angka yang disajikan bukanlah jumlah orang yang terkena COVID pada hari tersebut. Karena laporan dari laboratorium itu bisa membutuhkan 1 pekan dihitung dari hari tes. Oleh karenanya perlu berhati-hati untuk menginterpretasikan data dan kurva persebaran penyakit untuk analisa lebih jauh. Nah, informasi tadi bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 33 dan 34. Nomor 33, manakah pernyataan yang sesuai dengan deskripsi yang disajikan oleh grafik ini? A. Data yang disajikan adalah live report dari daily case atau kasus harian. Tidak ya, di sini tidak disebutkan bahwa ini adalah daily case karena membutuhkan waktu 1 pekan untuk menganalisa, sehingga nomor A salah. Pilihan B. Selama 2020, jumlah angka terkonfirmasi positif selalu berfluktuasi. Di sini kita bisa lihat ada naik dan turun fluktuasi, namun tren utamanya adalah naik. Fluktuasi tidak terjadi sepanjang waktu ya, sehingga pilihan B juga salah. Pilihan C. Jumlah kasus terkonfirmasi naik dan turun di pertengahan Februari 2021. Di sini kita lihat apakah naik dan turun? Tidak ya, kita lihat trennya adalah turun, sehingga jawabannya adalah salah. Kemudian pilihan D, jumlah terkonfirmasi harian naik dan turun secara liar atau tajam selama 2 bulan terakhir. Mari kita perhatikan selama 2 bulan terakhir ada di sini. Apakah naik dan turun secara tajam? Ya, betul sekali. Maka jawabannya adalah D. Nomor 34, teks dibuat untuk apa? Mari kita cari petunjuk. Di sini apakah ada? Tidak ada ya. Kemudian dalam disclaimer disebutkan bahwa ini bukan live report ya. Dan sekali lagi di sini disebutkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menginterpretasi angka serta kurva untuk analisa lebih jauh. Sehingga bisa kita lihat bahwa jawaban paling tepat adalah C. Memberikan informasi yang valid untuk keputusan lebih lanjut. Nomor selanjutnya kita diberikan 2 teks notis. Teks pertama, berbelanja di pasar tradisional, jaga kesehatan. Dengan cara apa? Cuci tangan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, hindari kontak dengan hewan dan juga hewan liar. Teks kedua, COVID disebarkan dari orang ke orang, tapi juga bisa tertinggal pada benda dan permukaan. Kemudian di sini kita diberikan ilustrasinya, ada pintu, digital devices, laptop, mouse, dan kemudian tombol-tombol lift. Kemudian di sini ada informasi tambahan. Jika kamu menyentuh sesuatu yang terkontaminasi, kemudian menyentuh mukamu dan muka orang lain, kamu bisa jatuh sakit. Nomor 35, manakah pernyataan yang sesuai dengan teks?
Pilihan 1. Teks 1 dan teks 2 bisa ditemukan di tempat kerja manapun? Tidak ya, teks 1 sudah jelas sekali memberikan notis di pasar tradisional. Salah berarti ya. Kemudian pilihan kedua, teks 2 bisa ditemukan di kantor, sedangkan teks 1 tidak. Betul ya, dari ilustrasi menunjukkan bahwa ini adalah notis untuk perkantoran. Pilihan ketiga, teks 1 bisa ditemukan di kantor, salah, tidak tepat. Dan pilihan keempat, teks 1 bisa ditemukan di pasar, tapi teks 2 tidak bisa ditemukan di pasar. Betul. Nomor 2 dan 4, apakah ada? Ya, jawabannya adalah B. Kemudian menyentuh mukamu atau muka orang lain, maka kamu akan jatuh sakit. Kamu di sini adalah seseorang yang menyentuh benda-benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh muka. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah teks label tentang obat. Di sini kita bisa melihat tentang manfaat, dosis, dan penyimpanan. Obat ini digunakan untuk melegakan hidung mampet secara sementara dikarenakan pilek, demam, atau alergi saluran pernafasan yang berkaitan dengan sinusitis. Juga meringankan gejala demam ya, antara lain pilek, bersin, gatal, mata berair, dan tenggorokan gatal. Kemudian di sini ada usia dan dosisnya. Nomor 37, salah satu manfaat dari membaca teks label adalah karena tujuan dari teks label adalah memberikan informasi terperinci mengenai sebuah produk, dan karena ini adalah tentang obat, maka dengan membaca teks kita bisa mengkonsumsinya dengan tepat. 38, manakah pernyataan yang sesuai dengan penggunaan dosis? Pilihan pertama, anak berusia 5 tahun harus menggunakan obat sesuai dengan resep. Betul, ada as dokter ya, di bawah 6 tahun. Kemudian B, dewasa dan remaja minum 4 sendok teh 3-4 kali sehari. Di sini disebutkan 4 sendok teh setiap 4 jam. Akan tetapi ternyata dalam satu hari maksimal hanya 4 kali. Sehingga pilihan 2 betul ya. Yang ketiga, anak berusia 8 tahun meminum 2 sendok teh 3-4 kali sehari. Betul. Ada di sini. Dan yang keempat, orang tua meminum 4 sendok teh 4-5 kali sehari. Salah. Karena di sini sudah dijelaskan sekali lagi tidak boleh lebih dari 4 kali. 1, 2, dan 3. Betul, jawabannya adalah C. Teks terakhir kita diberikan 2 teks iklan. Mari kita lihat nomor 39, pernyataan yang sesuai dengan teks adalah 1. Kedua teks mengiklankan produk yang sama. Betul, produknya adalah masker. Selanjutnya, kedua produk yang diiklankan hanya untuk anak. Salah, yang satu untuk dewasa. Pilihan ketiga, kedua teks ditulis untuk meyakinkan orang membeli masker. Karena ini adalah iklan, maka nomor 3 betul. Keempat, kedua produk masker yang diiklankan diproduksi oleh perusahaan yang sama. Salah ya. Jawaban yang sesuai adalah pilihan 1 dan 3, sehingga jawaban yang betul adalah B. Nomor 40. Siapa yang mungkin tertarik untuk membaca teks di atas? Pilihan A, orang tua yang memperhatikan kesehatan anaknya dalam kondisi pandemi. Salah ya, karena ini juga untuk dewasa. B, anak-anak yang ingin menjaga dirinya tetap aman dari COVID. Salah juga. C, orang dewasa yang ingin membantu anak-anak selamat dari bakteri. Salah. Dan pilihan yang D, orang yang memperhatikan kesehatan. Betul ya, karena ini mewakili keduanya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, tuntas sudah pembahasan soal persiapan pemantapan ASPD untuk bahasa Inggris tingkat provinsi. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.